Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudara, dan anak-anak yang terkasih di dalam Tuhan. Pada kesempatan ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Terlebih dahulu kita akan bersama-sama bersaat teduh memohon pertolongan Roh Kudus. Firman Tuhan terambil dari Injil Lukas pasal yang ke-17. Injil Lukas pasal yang ke-17, ayatnya yang ke-10. Demikian jugalah kamu, apabila kamu telah melakukan segala sesuatu yang ditugaskan kepadamu, hendaklah kamu berkata, kami adalah hamba-hamba yang tidak berguna. Kami hanya melakukan apa yang kami harus lakukan. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, ayat ini berdasarkan perikop tentang tuan dan hamba, ya, atau ajaran Yesus kepada murid-muridnya tentang bagaimana seharusnya mereka menjalani panggilan Tuhan. Di dalam kondisi apapun yang mereka lakukan, mereka harus ingat bahwa segala sesuatu yang dikerjakan, semuanya kembali kepada karya Tuhan. Maka ketika Tuhan Yesus mengatakan khususnya dalam ayat yang ke-10 ini, Ia menekankan satu hal penting bagi kita semua. Bahwa ketika kita telah melakukan segala sesuatu yang ditugaskan kepada kita, hendaklah kita mampu berkata, kami adalah hamba-hamba yang tidak berguna. Kami hanya melakukan apa yang harus kami lakukan. Nah, ada dua hal melalui ayat ini. Yang pertama, kami hanyalah pengakuan bahwa kami hanyalah hamba yang tidak berguna. Artinya bahwa melalui pengakuan ini kita diajak untuk selalu introspeksi diri. Terhadap segala sesuatu yang kita lakukan, kita menyadari bahwa satu sisi ada keberhasilan, satu sisi ada yang kita raih, tetapi di sisi lain juga pasti ada kekurangan. Pasti ada kelemahan, pasti ada keterbatasan di dalam kita menjalankan pekerjaan atau menjalankan kehidupan. Maka kesadaran ini penting untuk menyadari bahwa apapun yang sudah kita lakukan, jangan sekali-kali kita merasa paling. Jangan sekali-kali kita lalu menyombongkan diri bahwa semuanya ini saya yang melakukan. Firman ini, terutama tulisan ini mengajak kita untuk terus merendahkan hati kita. Dalam segala capaian kehidupan kita, kita harus sadar, kita adalah hamba-hamba yang tidak berguna. Artinya bahwa apapun yang kita lakukan, jikalau kita mengandalkan diri kita menjadi tidak berguna. Kesadaran itulah yang akan membentuk kita di dalam menyatakan segala sesuatu yang kita lakukan, termasuk ketika kita telah memperoleh segala sesuatu yang kita raih. Yang kedua, kami harus melakukan apa yang kami harus lakukan. Hidup dan kehidupan kita, sebebas apapun kita, tidak akan pernah bisa sebebas-bebasnya menurut kita. Selalu ada hal yang harus kita lakukan sesuai dengan tatanan, nilai, norma, kaidah dalam hidup, dalam kehidupan keluarga, dalam kehidupan bermasyarakat, dalam kehidupan pekerjaan, atau apapun yang kita lakukan. Selalu ada tata nilai, aturan. Maka sama seperti yang dikatakan firman ini, bahwa ketika kita sudah menyadari sebagai hamba untuk meraih segala sesuatu yang kita lakukan juga bukan karena kita sendiri. Ada tatanan nilai, ada tatanan atau nilai yang akan menuntun kita terhadap
apapun yang sudah kita capai, ya. Maka apalagi dalam kehidupan kita sebagai hambanya, sebagai hamba Tuhan, yang kita lakukan agar kemuliaan Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Maka yang kita lakukan adalah melakukan apa yang harus kami lakukan, atau melakukan apa yang kami harus lakukan menurut si Tuhan yang empunya hidup, menurut si Tuhan yang empunya pekerjaan. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara dan anak-anak yang terkasih di dalam Tuhan, melalui kedua hal ini, terutama dalam ayat yang ke-10, kita diajak untuk senantiasa merenungkan segala sesuatu yang kita peroleh itu dan meletakkannya tidak pada kesombongan diri, tidak pada kekuatan kita, tetapi berdasarkan anugerah yang diberikan oleh Allah. Dengan demikian, kita akan mampu selalu hidup di dalam kebenaran Tuhan dan selalu bersyukur di dalam segala sesuatu yang kita raih di hidup kita. Tuhan berkati. Amin.